Semuanya akan hancur kecuali Allah. Karena itu sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, berdedikasilah kepada Allah, jadilah pegawai Allah, saudara-saudara. PNS, pegawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya satu kota Anda temui ratusan kota dan ribuan kota. Jangan mati di kampungmu, matilah di tanah orang lain seperti Muhammad. Bukan di Makkah kelahirannya dia wafat, tapi di Madinah, saudara-saudara. Jangan mati di Padang, tapi matilah di ujung Gading. Amin. Jangan mati di ujung Gading, tapi lah mati di negeri-negeri orang sedang menyebarkan kalimat La ilaha illallah. Insyaallah hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallim ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat Isya, para kekasih Allah, pendakwah-pendakwah kelas dunia yang sekarang kebetulan berada di ujung Gading kota. Tiada nikmat yang lebih besar selain daripada dipilihnya kita menjadi dai-dai yang bertebaran di muka bumi. Ada hamba Allah yang dimudahkan melangkah ke sana kemari bagaikan kapas. Yamsuna alal ardi hauna, mereka berjalan dengan mudah dan enteng saja di muka bumi, sementara orang lain sulit berjalan kemana-mana. Sekalipun Corona Wati dan Siti Corona, namun ahbab ini tetap bisa berjalan kemana-mana, saudara-saudara. Kalau yang lain banyak aturannya, kalau ahbab ini diterobos saja. Alhamdulillah lolos sehingga sampai ke kota kami. Di sini kalian akan bertemu dengan orang yang ya bagi mereka corona dengan tidak sama saja. Karena masyarakat ujung Gading adalah masyarakat pembangkang kepada kejahatan dan kezaliman. Barangkali penduduk surga pun banyak dari orang ujung Gading nanti. Jamaah, ahbab-ahbab, para aulia Allah yang berkumpul di musola kita ini. Jadi ada hamba Allah Ta'ala itu dimudahkan kemana-mana. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diejek oleh orang-orang yang tidak faham, mereka senyum-senyum saja. Kadang senyum karena sabar, kadang senyum karena menganggap orang itu gila. Ngapain berjenggot? Ngapain pakai celana cingkrang? Ngapain pakai gamis? Macam-macam mereka mengejek jemaah ini. Padahal mereka tidak tahu sehelai jenggot ditukar dengan istana. Sehelai jenggot ditukar dengan seorang bidadari yang cantik jelita. Kalau dia minum, kata Rasulullah, kelihatan di lehernya alir mengalir di dalam. Transparan, bukan jelek. Sehingga Allah mengatakan hurun ain, bidadari itu matanya seperti bola pingpong bulat, indah, mungil. Hurun ain. Jadi bidadari itu matanya bulat. Hurun ain, matanya bulat. Maka di dunia ini juga carilah wanita yang matanya bulat. Jangan matanya persegi atau tajam seperti elang, nanti bahaya kalau dibuatnya. Jadi matanya yang agak bulat. Ciri-ciri wanita yang penurut, matanya agak bulat. Kalau sudah terlanjur satu belum ketemu, cari satu lagi. Insyaallah hadirin. Para ahbab ini sudah mendapat surga sebelum surga di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatani. Para jamaah tabligh, para karkun, para ahbab, para hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa diberikan dua surga. Surga pertama di dunia, surga kedua di akhirat. Jadi surga itu bukan cuma satu.
Tidak akan masuk surga di akhirat kecuali Anda telah masuk surga lebih dulu di dunia. Pertanyaannya sekarang, apa surga dunia itu? Nah, ini. Surga di dunia itu adalah ketika engkau berada dalam ketaatan pada Allah. Ketika engkau jauh dari maksiat dan larangan Allah. Surga dunia itu adalah ketika engkau sujud kepada Allah sementara iblis tidak mau sujud. Setiap iblis melihat orang sujud, dia memekik melengking ke langit karena sakit hatinya sebab dia diusir karena tidak mau sujud. Sementara Bapak di mana-mana saja bisa sujud. Maka perbanyaklah bergerak ke seluruh dunia agar saksi bumi itu nanti menyaksikanmu. Rumput yang kau injak, debu yang ikut di kakiku menjadi saksi. Negara mana yang kau tempuh, Malaysia, Seri Petaling, apalagi Thailand, Pattaya, kemana-mana, bahkan Arab Saudi, negeri jauh, India, Pakistan, bahkan nanti kau akan pergi ke kutub utara dan saudara-saudara. Tiba-tiba kau tanpa sadar, kakimu sudah melangkah saja, sudah masuk ke dalam surga. Mana Siratul Mustaqim, kau sudah lewat. Mana neraka, kau tidak termasuk penduduknya. Mana hisab, kau tidak dihisab, karena memang kau orang miskin. Tidak ada dosanya, untuk apa dihisab? Jadi kata Said Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang keturunan Nabi dari Hasan, yang muridnya banyak di Indonesia. Teman saya puluhan muridnya. Dia baru wafat di Makkah. Katanya, tidak semua orang di dalam kubur itu ditanya malaikat. Tidak semua orang dalam kubur itu ditanya malaikat. Ada yang tidak sanggup malaikat bertanya. Ada yang coba ditanya malaikat mungkar nakir tapi digertaknya, seperti Umar bin Khattab. Sayyidina Ali kadang agak, ini Umar ni apakah perkasa juga di depan malaikat ni? Meninggal Umar, lalu ditanam. Lalu Ali meminta, ya Allah, bukakan padaku kasab, melihat yang gaib. Saya lihat Umar, apakah dia berani sama malaikat mungkar seperti beraninya di dunia. Tiba-tiba Allah memberikan kepada walinya Sayyidina Ali, kekasihnya, kasab. Pakasabna angka gitu aka pabasarukal yauma hadid. Ada orang dibukakan hal-hal gaib padanya. Orang tak melihat, dia melihat. Lalu dilihatnya Umar. Datang malaikat tu. Hei, siapa Tuhanmu? Lalu Umar berbalik. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Oh, ada. Tahu angkosia kau nak mengecek kau? Menggertak-gertak sembarang saya mah. Menggertak-gertak kosong ni. Isi dulu ngaun. Tahu kau saya teman siapa? Saya teman kekasih Allah di dunia Muhammad. Oh inang. Lalu malaikat itu melapor kepada Allah. Ya Allah, ini baru jawaban yang aneh dari seorang hambamu. Kami bertanya, ditanyanya pula kami. Siapa itu? Kata Allah. Umar bin Khattab namanya. Ah sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Kisah ini banyak dalam buku-buku. Cuma karena kita sering berjumpa dengan ulama, bukan ulama, maka kita tak tahu. Karena al-farqu bainal ulama wal ulama. Ada perbedaan yang jelas, yang mencolok antara ulama dengan ulama. Kalau ulama itu memberikanmu ilmu, kamu melihatnya iza ru'u zukirallah. Apa tandanya orang itu dekat dengan Allah? Apa tandanya Pak Saiful Anwar dekat dengan Allah? Pandanglah wajahnya, kau ingat dosamu dan ingat kepada Allah. Apa tandanya Yusuf dekat dengan Allah? Kau pandanglah dia, kau ingat dunia atau ingat akhirat? Ingat akhirat, dia waliullah. Lalu kau pandang orang kaya, mobilnya 5, kau juga ingin mobil 5, dia ahli neraka dan ahli dunia. Karena begitu dia berpapasan denganmu, yang teringat olehmu adalah cinta dunia. Banyak di jamaah ini dan di jamaah-jamaah yang lain, di organisasi lain, berjumpa kita dengan dia, kita merasa malu, seakan-akan terbongkar kesalahan awak yang baru dilakukan. Itu tandanya orang itu telah memiliki derajat, pangkat di sisi Allah, jabatan struktural. Manusia berlomba mencari pilkada, pilkoda, pilkade, macam-macam lah. Pilkabe bagai, terserah dialah. Ingin mencari tempat kedudukan di sisi manusia, tapi ahbab-ahbab illallah, dai-dai jamaah tabligh ini mencoba mencari pangkat di sisi Allah, saudara-saudara. Karena jabatan dunia ini hanya paling sekian tahun sampai pensiun atau diturunkan orang dengan kudeta. Soekarno dikudeta, Soeharto dikudeta, dan macam-macam. Itulah jabatan dunia, tiada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri, saudara-saudara. Yang abadi adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Semuanya akan hancur kecuali Allah. Karena itu sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, berdedikasilah kepada Allah, jadilah pegawai Allah, saudara-saudara. PNS, pegawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya satu kota Anda temui ratusan kota dan ribuan kota. Jangan mati di kampungmu, matilah di tanah orang lain seperti Muhammad. Bukan di Makkah kelahirannya dia wafat, tapi di Madinah, saudara-saudara. Jangan mati di Padang, tapi matilah di ujung Gading. Amin. Jangan mati di ujung Gading, tapi lah mati di negeri-negeri orang sedang menyebarkan kalimat La ilaha illallah. Insyaallah hadirin. Bukan 3 hari kita mendakwah ini, bukan 4 bulan, seumur hidup, saudara-saudara. Siap insyaallah. Kalau sudah masuk surga dunia, kita ketawa-ketawa saja. Dicaci orang kita senyum, kurang makan kita senyum, kurang tafakkur kita senyum, berangkat juga ada yang kasih. Karena itu sudah seperti surga. Maka kata tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, siapa yang sudah merasa akan surga di dunia ini, tiada gelisah lagi, tiada dengki, tiada hasad, tiada cemburu, tiada dendam, tiada ghadab, tiada marah kecuali pada hal-hal yang dianjurkan, maka engkau sudah berada di taman-taman surga dunia. Tandanya engkau pasti akan masuk ke Raudhatul Jannah bersama Rasulullah di surga Firdaus Jannah. Siapa yang tidak masuk surga di dunia tidak akan masuk surga di akhirat. Sepanjang hari 24 jam tak pernah dia tersenyum. Utang saya pengananya mah. Dengki, dendam, apa salah orang itu nanti kanannya. Itu tandanya dia masuk neraka di dunia dan pasti masuk neraka di akhirat. Insya Allah yang hadir ini adalah mendapat surga dunia dan akhirat. Siap hadirin keluar di jalan Allah. Saya berhidup insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.